Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primanda Rizky dengan NIM 1301228507. Sekarang akan menjelaskan tugas CO4 kalkulus lanjut, yaitu ada dua soal tentang integral lipat 2 dan multiple lipat ya. Jadi yang pertama ini soalnya adalah tentang integral lipat 2, yang mana ini terlebih dahulu digambarkan si ada sebuah fungsi ini digambarkan daerah integralannya, kemudian dianalisa kemungkinan untuk mengubah urutan pengintegralnya. Jadi mungkin ya ini kita akan mengubah si urutan integralnya itu jadi dx dy ya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa si x pertamanya, si x ini adalah sama dengan 0, atas bawahnya sama dengan 0, dan batas atasnya 4. Kemudian si Y ini, yang Y-nya, batas bawahnya adalah akar X. Kemudian batas atasnya adalah 2. Sekarang bagaimana apabila si urutan integralnya ini diubah jadi dx dy, yang asalnya dy dx. Yang pertama kita akan definisikan dulu si X yang pertamanya adalah, itu berarti X sama dengan 0, dan ini adalah X sama dengan 4. Nanti kita akan membuat grafiknya ya. Ini berarti Y sama dengan 2. Nah, yang ini eh, Y sama dengan akar X. Sekarang kita buat grafiknya. Nah, buat kurang rapih. Eh, nah. Kemudian pertama X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 berarti di sini. X sama dengan 0. Nah, garis sumbu Y ini berarti X sama dengan 0 nih. Kemudian kita cari garis eh, datarnya ya. Garis tegak lurus ya, berarti X itu di sini misalkan X-nya 4. Kita tarik garis tegak lurus. Ya, anggaplah lurus ya. Jadi ini adalah persamaan garis X sama dengan 4. Kemudian kita cari yang tegak, garis datar. Pertama ada Y sama dengan 2. Misalkan Y-nya di sini. 2 di sini. Y2. Y sama dengan 2. Sinilah. Kita tarik garis datar. Tunggu. Garis datar ke sini. Nah, ini Y sama dengan 2. Nah, ini kita cari Y sama dengan akar X. Akar X itu parabola ya. Kalau misalkan kita buat si tabel pembantunya, ini X ini Y, ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0, maka X-nya 0. Ketika si X-nya 2 misalnya, itu Y-nya sekitar 1,41. Terus kita loncat 2 aja ya, loncat 2, 2, 2, X-nya 2 kali 2, 4. Kita si X-nya 4, berarti Y-nya 2. Karena ini adalah parabola setengah ke setengah ke kanan ya, karena Y sebenarnya akar X. Tapi kan eh, ke kanan, parabola terbuka ke kanan. Kita hanya butuh cukup 3 titik ya, yaitu di 0,0, kemudian di ini misalkan 2, 2,1,4, misalkan di sini 1,441, kemudian 4,2 sini.
Dan kita buat parabola, tarik garis parabola. Nah, ini tuh ini ya, sebelah sini tuh eh, ya masuklah karena ini garisnya kurang lebih. Maka tes, oke, maaf kemarin mati. Maka eh, kemudian kita akan mencari daerah integralnya, yaitu yang si daerahnya itu terhimpit oleh paling banyak garisnya, yaitu ya ada di sini nih, sini. Kenapa di sini? Karena di daerah sini kan ini akan membentuk dua daerah ya, di atas yang ini, satu yang ini. Kenapa dipilih yang atas ini? Karena eh, meliputi si garis si X sama dengan nol, terus si Y sama dengan 2, kemudian si ini Y sama dengan akar X. Nih, jadi tiga garis terliputi ya. Kemudian ya X sama dengan 4 juga ya, berarti tiga persamaan garis. Kalau yang ini berarti kurang, kalau misalkan pilih yang bawah ini tidak karena hanya bersinggungan dengan tiga garis gitu. Nah, lalu gimana ini? Eh, karena kita mencari DXDY sekarang, mengubah ke DXDY ya, mengubah ke DXDY, kita akan mencari eh, DX itu kan berarti perspektifnya melihat dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita lihat nih si X-nya. Si X-nya itu kalau melewati dari perspektif kiri ke kanan berarti melewati pertama X-nya untuk batas kirinya adalah nol. Nah, kemudian kanannya yang mana nih? Kalau dari kiri ke kanan, kanan yang paling dekat yang mana? Adalah si Y sama dengan akar X. Karena ini nyarinya X. Berarti kita harus cari dulu si X-nya. X-nya berapa? X-nya itu ya berarti Y kuadrat. Nih, berarti dari garis X sama dengan nol ini ke yang batas kanannya adalah eh, apa? X sama dengan Y kuadrat. Ini, Y kuadrat. Kemudian si Y-nya berapa? Atas batas bawahnya. Si Y-nya berarti ya ini nol sama 2. Kalau Y itu ya berarti lihatnya dari bawah ke atas. Bawahnya ya nol, yang paling atasnya 2 di dalam daerah sini. Oke, si nilai eh, kebalikannya dx, jadi dxd ini batas-batasnya sudah diketahui. Kita pindah lembaran baru saja, kita copy sini. Berarti ini adalah eh, ini kita definisikan lagi integralnya yang asalnya d-nya di depan, disoalkan d-nya di depan, sekarang jadi di belakang. Em, dxdy, dxdy. Kita tentuin dulu nih, dx-nya yang mana? Dx-nya ya, 0, y kuadrat. D-nya, si 0 sampai 2. Mungkin saya matikan dulu ya kameranya karena bermasalah ternyata. Oke, lanjut. Oke, persamaannya E pangkat Y.
kuadrat pangkat Y pangkat 3. Oke, sekarang tinggal eksekusi nih. Si DX dulu ya. Berarti kan ini gini. Popular 0 sampai 2. Kemudian eh, integral si DX yaitu Y pangkat 3. Berarti kan ini konstan konstan terhadap Y ya. Konstan terhadap Y berarti kita tambahkan X karena ini adalah integral dari X. Batasnya adalah 0 sampai Y kuadrat dy. Kemudian eh, kita substitusikan batas atas dan bawahnya. Berarti ini Y kuadrat dikurangi 0 kali pangkat Y pangkat 3 dy. Hasilnya adalah 0, 2 Y kuadrat kali Y pangkat 3 dy. Si dx-nya udah beres. Kita lanjut ke si integral dy-nya, yaitu ya integral Y2 sama Y kuadrat kali pangkat Y pangkat 3, batasnya 0 sampai 2. Ini bentuk ini berarti kita pertama misalnya dulu nih U-nya, misalnya si Y ini Y pangkat 3. Misalkan U sama dengan U sama dengan Y pangkat 3. Maka DU-nya adalah 3Y kuadrat dy. Kemudian karena kita butuh nilai dy, berarti ya sepertiga Y kuadrat du sama dengan dy. Nah sekalian nih batasnya itu apabila y-nya sama dengan 0 ya ini 0, maka u-nya adalah 0. Apabila y-nya yang ini adalah 2, maka si u-nya adalah pangkat 3 8. Oke, berarti kita tulis ulang persamaan integralnya 0 sampai 8. Ini dy berubah jadi sepertiga 1/3 Y kuadrat dikali Y kuadrat eh Y pangkat 3 Y pangkat 3 U ya. Y pangkat 3 nya udah dimisalkan jadi U du. Nah ini kita coret aja nih Y kuadratnya. Berarti integral U sampai 8 sepertiga, atau gini aja, pangkat U per 3 du. Kemudian eh, kita sepertiganya kita keluarin supaya lebih gampang. Sepertiga integral 0 sampai 8, 0 sampai 8 pangkat U du. Sudah kita eksekusi integralnya. Ini berarti integral EU du yaitu EU dengan batas 0 sampai 8 per 3 dikali 8 kurangi 0.
Hasilnya ya ini. Jadi hasilnya adalah sepertiga dikali 8 min 1. Oke, ini apabila si 0/4, eh apabila ininya dy dx, kemudian dy-nya dy-nya dari akar x sampai 2, kemudian dx-nya si x-nya batas x-nya 0 sampai 4, akan hasilnya itu akan sama ya dengan ini, dengan sepertiga pangkat 8 min 1. Buktikannya dari mana? Kita coba lihat di sini ya. Kita lihat di kalkulator aja. Bentar, kameranya mati dulu ya. Mungkin lanjut lanjut nomor duanya ya aja lah. Ini internetnya lama ya. Kalkulatornya jadi agak lama. Pokoknya nanti kalau misalkan kita hitung juga yang soal ini, soal yang originalnya akan hasilnya sama dengan soal yang kita kerjakan yang si dx, dx-nya urutannya ditukar. Oke, lanjut nomor 2. Ini adalah integral lipat 3 ya. Di mana si batasnya itu ada di sini, x-nya 0, 1, y-nya 1 sampai 2, z-nya 0 sampai 2. Sebenarnya ini lebih mudah sih daripada yang tadi. Kita langsung definisikan saja si batasnya dan urutannya ya. Mungkin karena paling enak urutannya x, y, z aja ya. Berarti nanti ininya urutannya dx, dy, dz. Eh, oke, berarti paling luar adalah dz. Dz itu 0 sampai 2. Dz adalah 0 sampai 2. eh, dy, 1 sampai 2, dan si x adalah 0 sampai 1. eh, si f, fungsinya f, x tambah y tambah z. Nah, ini berarti kita langsung eksekusi si ds-nya. Tulis ulang ini 0, 2 integral 1, 2. Nah, dx-nya eh, integral x adalah setengah x kuadrat. Ini berarti z sama z-nya apa namanya, konstan ya. Berarti y-nya jadi yx, kemudian z-nya jadi zx di batas 0, 1. Di batas 0, 1, kemudian dy dz, dy dz. Kita copy paste ya, kita pindah ke halaman selanjutnya biar lebih lega. Hmm.
Oke, lanjut. Kita masukkan batas, substitusikan batas bawah, batas atas dan batas bawahnya. Berarti ini setengah kali kuadrat kurang nol ditambah y dikali satu kurang nol ditambah z dikali satu kurang nol. Udah y deh. Oke, berarti ini tulis lagi 02, integral 0 sampai 2, 1 sampai 2, setengah kali satu setengah ditambah y ditambah z, ya kan, satu 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 kali y satu kali z z dari z. Setelah ini kita langsung mengeksekusi integral yang dy dengan z-nya itu konstan. Dua setengah. Nah ini karena setengah berarti setengah y ya. Nah ini integral y setengah y. Nah y ini integralkan jadi setengah y kuadrat. Setengah y kuadrat setengah y kuadrat ditambah z. Z-nya konstan. Jadi z y dengan batas 1 sampai 2 dz. Ini kalau kita lanjutkan akan kemudian substitusikan si batasnya. Berarti setengah batasnya berapa? 2 kurang 1 tambah, nggak cukup ya. Kita ke halaman selanjutnya aja. Ini apa sebenarnya? Ini kopi dulu. Kopinya susah nih. Ya udah biarin aja. Ini lanjut. Kita substitusikan batas batas atas dan kurang atas batas bawahnya. Jadi kita tulis lagi yang tadi 02 setengah y kan, setengah y berarti batas bawahnya atas bawahnya 21, 2 kurang 1 ditambah setengah 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat, 2 kuadrat kurang 1 kuadrat, setengah 2 kuadrat kurang 1 kuadrat ditambah z kali atasnya 2 kurang 1 dz. Oke, berarti ini kita eh, sudah kita eksekusi 2 bagi 2 1 ditambah ini 4 kurang 1 3 per 2 ditambah 2 dz. Ini ditambah 2 kurang 1 1 ini z, berarti 2z 2z eh z doang nih. 2 kurang 1 1 1 kali z z. Oke,
Oke, sekarang terakhir eksekusi si integral dz. Berarti si z ini integralnya, satu integralnya z ditambah 3/2 z ditambah setengah z kuadrat. Dengan dari batasnya adalah 0 sampai 2. Eh, kita substitusikan 2 kurang 0 ditambah 3/2 dikali 2 kurang 0 ditambah setengah dikali 2 kuadrat kurang 0 kuadrat. Hasilnya adalah 2 tambah 3/2 kali 2 sama dengan 3 ditambah setengah kali 4. Setengah kali 4 adalah 4 bagi 2 2. Dengan 2 kali 2 4. 4 kurang 0 4 4 kali setengah 2. Jadi hasilnya adalah 5 dan 7. Oke, mungkin penjelasan dari saya sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.